Please welcome Komaka Chandra. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini apa kabar? Luar biasa. People? Okay, nice. Thank you so much guys. Duduk. Oh, ada aunya juga ya? People apa tadi Pak? People quality au gitu. Itu gimmick doang apa udah official itu Pak? Oh, ya. Ini salah link kayaknya nih Beb nih. Masih free nih Canva-nya nih ya. Halo? Guys, saya contekan dulu ya. Anyway, saya mau thank you so much buat yang invite saya, Kak Erika.
Ya, nanti saya cerita di KRK gimana bisa ketemu ya. Ya. Terus ada ownernya dari Pak Indra sama Bu Nadine sama Ko Sinsin ya. Mohon izin Pak ya, izin ya. Bapak Ibu, ini seharusnya berdiri di mana nih? Sini salah. Di mana nih Bu? Hah? Tengah ya. Anyway kok kalau saya nggak jago ngajar teman-teman kayak Ko Sinsin ya. Bilangan. Begini ngomongin gini. Saya nggak jago ngajar Bapak Ibu. Kayak Ko Sinsin ya, saya nggak jago. Saya di sini cuma pure buat cerita aja. Ya. Jadi kalau cerita saya menurut Bapak Ibu benar atau salah, jangan anggap saya benar kalau kata Ko Sinsin. Karena dari segi kode agent saya jauh sama beliau. Ya, apalagi saya produk daur ulang Bapak Ibu. Ya, jadi saya 2022 ya Bapak Ibu tuh kan hilang lagi. Bisa tebak lah kode agent saya awalnya berapa. Ko Sinsin nolnya banyak depannya, ya. Jadi saya mau cerita aja. Saya boleh pakai ini? Ini kelihatan gak sih kalau taruh di sini? Enak di sini apa di tengah? Tengah boleh ya? Jangan Bu. Oh kirain Ibu. Makasih Mas. Gila si ibunya gercep banget. Bapaknya bersih, dibahin. Saya bingung ibu mau ngapain gitu. Gawat di sini. Nah suasana kayak gini dipertahankan Bapak Ibu ya. Jangan ngeliatin begini nanti. Jangan. Ya. Ini klikernya Pak ya? Anyway guys, saya mau appreciate loh sama J owner Bapak Ibu semua. Kantornya luar biasa loh ini. Homey banget. Ya. Ini sebelum saya mulai, saya cuma mau bilang ke Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di sini, itu tuh udah jodoh tau gak sih? Beneran? Serius nih saya ngomong nih. Ya. Sama kayak saya lahir, saya nggak bisa pilih orang tua, benar ya? Random kan? Kalau nggak random, Bapak Ibu mau jadi anak siapa coba? Anaknya Jarum gitu, ya kan? Bener nggak? Bener ya? Sama kayak Bapak Ibu waktu direkrut, Bapak Ibu nggak tahu kantornya ada di mana, bener ya? Terus tiba-tiba Bapak Ibu disediain kantor fasilitas kayak gini, nah tepuk tangan dulu dong buat ini Bapak. Au ya, boleh, ya. Ya Bapak Ibu ya, sedikit intermezzo sedikit, saya ini produk recycle. Mungkin Bapak Ibu udah lihat flyer saya sebelumnya ya. Saya produk recycle. Kita mulai dulu perkenalan. Ingat ya, kalau saya cerita, saya ini ada panggil Bapak Ibu tahu saya Michael Chandra ya? Panggil saya kalau Bapak Ibu udah deket sama saya, berarti Bapak Ibu panggil saya ini. Ya. Lu boleh serigala au-au tadi ya. Tahu suara macan Bapak Ibu? Bukan mami cantik Bu, bukan. Ya. Ko Sinsin di sini tua-tua tapi heboh ya. Oh iya boleh Pak, interupsi. Kenapa Pak? Kok macan? Saya Michael Chandra. Macan. Macan, jangan. Ini kita bercanda kayak gini gak kelar-kelar nih Pak. Ya. Jadi konsumsinya ya. So, gue di sini diundang buat cerita bukan stand up ya. Ya.
Bapak Ibu, kalau saya cerita, jadi Bapak Ibu bisa tahu versi saya. Saya ini ada dua versi, ya. Si Macan 1.0 sama 2.0. Bukan Brute Force doang yang bisa update, gua kasih tahu lu. Ya, bukan Brute Force doang yang bisa. Ada yang udah zaman Brute Force 1.0? Gua kasih tahu lu, kalau Sinsin dari SMA bukan Brute Force. Ya. Kebetulan gue lu boleh ya? Boleh ya? Izin nih Bapak Ibu ya, walaupun gak tua-tua, gua lu aja biar setara gitu. Terus Pak, terus ya. Lama-lama nih mic gue kasih kosin. Ya teman-teman ya. Jadi saya ini ada 1.0 sama 2.0. Jadi maksudnya apa? 1.0, 2.0 ini saya pernah ada di Prudential, saya keluar dan akhirnya balik lagi. Intinya di situ. Oke. Nah, sebelum masuk ke sini teman-teman ya, saya mau cerita dulu background saya. Saya waktu lahir, Bapak Ibu, mana sih clicker gua hilang? Saya waktu lahir Bapak Ibu, hidupnya luar biasa, penuh bergelimang harta. Anjay. Ya. Gua tinggal di Sunter. Di Sunter. Nah, lo orang bingung gak tiba-tiba kenapa SD-nya bisa di Depok? Ada angkatan 91. Hello. 1 lahir. Bukan kuliah 91, Pak. Enggak. Dari rambut udah ketahuan, Pak. Ya. Ini lahir 91, saya perjelas nih, lahir. Satu orang doang. Ya kan? Ibu juga. 92. Ya kan? Udah tua-tua galak kalau gitu. Ya. Udah 91, saya lahir SD di Depok. Ya, jadi saya lahir benar-benar hebat sekali, orang tua saya, Bapak Ibu. Saya tinggal di Sunter. Sampai akhirnya mereka bangkrut. Bangkrut sejadi-jadinya, seminus-minusnya malah. Ya. Dari yang bergelimang jadi berkekurangan. Oke. Jadi saya cerita sedikit, saya di Depok ya, sampai akhirnya saya ke BINUS dan bla bla bla. Ini Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, ini waktu saya kecil. Ya, waktu saya kecil Bapak Ibu ya, masih zaman kayak begini, gue baru tahu ya, bisa ngerasain yang namanya duit orang tua tuh pas stop di umur ini. Si paham tuh sama duit ya kan? Si paham nih bocah nih sama kayak, oh ini papi kasih ini. Dulu mobil-mobilan segala macam gue lengkap Bapak Ibu. Ya, itu tetangga minjem gue kasih tau lo aja, gue boleh flexing cuma di sini doang. Sisanya nggak ada yang bisa di flexing. Ya. So Bapak Ibu, since saya pindah dari Sunter ke Depok itu, saya harus pindah nih derajatnya, ya. Dari yang harusnya saya punya privilege, jadi tidak punya privilege. Jadi saya ini sampai detik ini saya perintis Bapak Ibu. Sabar ya, tenang, bukan pewaris saya. Jadi Bapak Ibu paham lah ya, pewaris dan perintis. Tahu bedanya kan? Oke, kita selevel lah umurannya ya. Bapak Ibu ya. Baru kali ini gua seumur gue di Prudential ada speaker ke kantor gue Bapak Ibu ya, nggak pernah kita orang bully. Cuman di sini gue bully. Ya, cuman di sini lo gue dibully ya. Posisi gue ingetin Koriki sumpah lo. Ya, Bapak Ibu, jadi ini saya kuliah. Saya ini di zaman kuliah ini ada yang saya hidup dari game Bapak Ibu. Wajah gamer ini. Ini jelas Pak. Karena di tas saya waktu kampus isinya bukan buku kuliah. Isinya keyboard, mousepad. Tahu? Saya hidup dari dunia game. Cari turnamen, cari
farming di game, kita jual item di dalam game. Ada yang relate? Ada yang tahu? Yang ngangguk-ngangguk ya lah ya, lu sosok aja lah pokoknya. Intinya gue hidup dari game. Gue sehari cuman hidup 20.000 dikasih mak gue zaman 2009 gue kuliah. 20.000. Mak gue kuliahin gue bapak ibu, dia harus jual cincin kawinnya. Ya? Nah kan mulai, muka lu udah mulai tegang nih, nggak kayak tadi. Malas nih. Saya nggak cerita sedih kok ya. Jujur, saya nangis kedua kali di speaker saya dengar cuman terakhir di Kosinsin nih, ya. Tepuk tangan dong buat Kosinsin. Pertama kita nangis sama siapa Beb? Cinopi ya, sama Ko Yosua ya. Ya, anak amazing. Iya. Bukan anak Anak orang. Amazing. EP7 Enrich. Enrich together. Iya. Kedua sama Kosinsin tuh gua, belewekan gua di belakang. Sesepuhan gua, ya. So intinya teman-teman, saya kuliah ya waktu itu benar-benar harus berjuang sendiri lah, karena kurang duitnya. Jadi gue harus main warnet waktu itu, gue harus menghidupi hidup gue untuk menuhin hasrat gue cari uang itu karena gue kurang duit, gue harus main game intinya. Jelas. Video. Mau gue cerita dikit gak? Baju handuk gue ada di warnet. Ya, jadi gue benar-benar hidup ya 2 hari di warnet. Ya, bohongin mak gue ke Dufan dikasih duit jajan nginep di warnet. Ada yang ngerasain mungkin, ya? Yang bohongnya terserah lo orang lah ya. So intinya gue ini gila banget sama uang guys, karena butuh, karena kurang, dan karena sadar gue bukan siapa-siapa, gue nggak bisa di-provide. Ya. Mak bapak gue nih militer pula, Pak. Ya, yang namanya kemoceng, gesper, rotan, ya. Kalau nggak ke paha, ke perut, pinggang, ya udah biasa itu ya. Sampai akhirnya udah lumayan besar, dia pukul kita tangkis juga, ya kan? Apa juga? Ya, udah kebal gue sama begituan ya, senjata tumpul. Ya, kalau zaman sekarang viral aja intinya. Ya, zaman itu nggak ada viral-viralan, pokoknya udah pukul aku mama gitu kan. Selalu deh. Ya Bapak Ibu ya, jadi saya saking senangnya dengan uang, jadi apapun gue lakukan, kecuali bukan hal gelap. Yang namanya MLM, tahu MLM? Zaman SMA itu gue jualan MLM Tianxi, tahu? Tianxi. Jual obat. Ya, MLM Tianxi, gue ikut. Oriflame, tante-tante banget. Ini kita nih. Ya, tante banget. Sama kayak yang hijau, asuransi hijau, tau kan? Iya. Kan dulu gitu, tante-tante asuransi. Ya kan, yang rambutnya gitu, identik banget tuh. Oriflame, ya kan? Nyebut merek, siapa yang nyebut merek tadi? Oh iya, selalu lah Bu ya. So, zaman itu MLM iya gue jalanin teman-teman ya. Lu sebutlah MLM apalah. Waktu itu si yang jual kopi apa? Yang jual klorofil juga apa? Propolis ya, propolis itu. Yang warna hijau pokoknya. Rasanya kayak daun. Keiling. Giling ya. Jadi Bu, ini gue kasih tahu. Ya, isi di kantor lu semua orang MLM. Tadi gue menjebak loh. Ya, mantan MLM semua. Tapi nggak apa-apa, ada mantan MLM yang hebat luar biasa di Prudential Bapak Ibu. Ada yang kenal Ko Johnny Leo mungkin ya? Johnny Leo, anaknya Cimeri Cian. Namanya Ko Johnny Leo, dia itu punya 3.000 under MLM dan dia bawa waktu itu lagi heboh-hebohnya. Dia bawa semua downline-nya ke Pro. Boleh diundang tuh Ko Johnny Leo ya. Intinya MLM gue jalanin. So 2012 Bapak Ibu, saya start di sini 2012. Saya diundang. Jadi saya ini direkrut Bapak Ibu sama leader saya yang namanya Sofi. Sofi ini saudara saya sepupu.
Sofi ini married sama yang namanya Irwan. Irwan. Ipar gue berarti. Ya. Ya dong? Ya. Dia orang, Direkrut oleh. sabar dulu Pak. Ya. Bisa. Cuma gue yang berani ngomong. Diam. Serius Pak. Katanya di sini yang pegang mic pegang kuasa katanya. Ya. Jadi mereka ini direkrut sama Koriki. Yang Koriki di sini kan kemarin. Baru minggu kemarin. Harusnya ya di atas ini Koriki. Ya. 2012 Koriki ini ngerekrut si Sofi. Berarti dia statusnya sebagai agent. Agent pertama dia, saya nih, pacar. Saya ngerekrut ada yang namanya Randy Ho. Ya, jadi Randy Ho. Kita bertiga ini statusnya agent. Betul ya? 2013 kita bertiga serenceng ini naik ke UM. Plus Star Club tiga-tiganya. Ya. Jadi kita serenceng ini ya, kita UM plus Star Club. Saya cerita dulu. Kenapa gua mau join? Kalau lu tanya gua, ada yang baru lulus kuliah? Ya, tuh. Siapa bro namanya tadi? Adit. Dia dulu tahu asuransi itu apa nggak? Apa? Perlindungan. Bro, zaman itu gua gak tahu asuransi itu apa. Sabar dulu, bro. Ya, waktu saya direkrut, saya nggak paham asuransi itu apa. Yang gua tahu ya asuransi lo tahu-tahu gue ya waktu itu ya, sakit, ya ada yang bayarin lah intinya. Boro-boro gue bisa sebut perlindungan, keren Bray. Beda, kita bahasanya udah game semua soalnya. Ya, dulu gue nggak tahu asuransi itu apa, sama sekali nggak tahu. Jadi ada bayangan. Yang gue tahu asuransi dulu, gue punya motor, gue tabrak, pecah, gue bisa klaim. Kita tahunya dulu secara apa namanya, secara knowledge itu general insurance mungkin, ya. Jadi gue nggak tahu tuh life insurance segala macam. Akhirnya saya diajak ke BOP. Waktu itu BOP-nya kalau nggak salah di deretan sini. Waktu itu yang isi Bapak Helmi Yahya. 2012 ada Helmi Yahya. Waktu itu rame sekali, ya. Gue nggak tahu itu. Kita dengerin segala macam, bla bla bla. Kok gue bilang ini milik MLM ya? Ada yang relate gak? Lu masuk ke sini pertama kali kepruk, kok gue berasa ini kayak MLM. Mirip, jujur, ya. Tapi jujur beda banget sebenarnya. Ya, gue lihat nih kayak MLM nih, gue kejebak juga nih sama yang dulu-dulu. Gue di MLM bukan agent ecek-ecek loh. Di Tianxi gini-gini, SMA waktu itu gue sempet di apa sih tuh? Yang gold kalau nggak salah, pokoknya gitulah. Pokoknya belum nyampe kapal pesiar tuh jauh lah pokoknya ya. Kayak ngada-ngada punya lah ya pokoknya. Intinya gue diajak ke GBOP itu, besokannya gue dicuci lah otak gue. Di laundry, sama siapa? Nah ini, engkong gue nih. Yang kemarin lo orang denger nih, Koriki ya. Jadi Bapak Ibu, gue disikat habis, rinso, pemutih habis semua di gue nih. Ketemu Koriki, buy one, intinya gue nggak pakai baik bacot, gue join. Saya join bukan karena gue lihat duit, gue bukan tahu UM, SUM, AM, bla bla bla. Enggak, gue nggak lihat itu. Gue cuma tahu, gue kehipnotis sama Koriki. Iya. Koriki kalau ngomong pegang mic lebih kacau dari gue nih bahasanya nih, ya. Gue kehipnotis Bapak Ibu. Jadi modal gue waktu itu ikut Prudential, bodoh-bodoh baik, ikut nurut, manut, tok. Udah kayak robot AI gue di komen Koriki. Michael jalan. Michael ke kiri. Michael prospek 2 orang hari ini, gas. Michael begini, gas. Intinya apa?
Nurut Bapak Ibu. So, waktu itu ada yang izin? Saya cerita sedikit masalah di sini nih. Ada yang izin? Izin, leader dulu siapa bro? BJ. 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 Bukan itu loh ya. Kalau in English Pak BJ parah ini. Dia jadi agent udah berapa lama? 9 bulan. Ingat hari-hari pertamamu yang indah itu nak? Bapak Ibu, ingat saya umur 21 tahun waktu saya join. Anak 21 lu umur berapa bro? Akhirnya relate nih ya, enak nih ngobrolnya nih. Punya daftar nama oke? Oke. Oke, Project 100 hari pertama lu isi berapa nama? 10. Gua kasih tau lu ya. Gua direkrut sama sepupu gua. Liciknya dia nih, ini bercandaan aja ya, ngomong sini ya. Liciknya enci gua nih, sebelum rekrut gua, dia prospek emak gua. Jadi di Prulits Doi ya, yang infos pertama kali itu nama emak gua, sama adik gua, ada bapak gua. Jadi waktu gua direkrut, yang paling gampang sebenarnya gua latihan dan bisa langsung closing, ini ente nggak bisa, Bray. Ya? Jadi gua direkrut, list nama, wah kacau, Bray. Jujur, hidup gua OP warnet, ketemu temen gua di warnet dan segala macem. Ya, paling II gua, om gua segala macem, itulah yang gua hafal. Kejamnya doi, nih kejamnya doi. Lu tahu waktu gua pertama kali direkrut di apa ya? Bukan dibimbing namanya, bukan dipacu. Bukan buset lagi sih. Cara dia mendidik saya Bapak Ibu, cara dia membuild karakter saya dan segala macam. Mau tahu? Hari pertama gue lagi tidur, ya gue lagi tidur segala macam, lagi enak-enak tidur di Kelapa Gading tuh. Gue udah pindah nih ke Kelapa Gading. Gue lagi tidur di Kelapa Gading segala macam, tiba-tiba ini orang laki bini naik Innova lama di depan rumah gue jam 8 pagi. Telepon gue, oi udah bangun belum? Ya, aduh kok nih gue baru bangun. Ada apa kok di bawah? Kayaknya gak ada janjian Pak, gitu kan? Kayaknya gak ada janjian nih, ya kan? Udah lu mandi aja dulu, ya kan? Udah lu mandi, udah hari kita makan bakmi dulu, baru kita jalan. Dalam hati gue, buset, jalan kemana? Gak ada omongan nih dari kemarin. Buru-buru lah gua, ya kan? Bangun tuh kayak zombie pokoknya, dem. Karena ada yang nunggu kan di bawah, mandi segala macam, pakai baju rapi pokoknya katanya. Masuk ke mobilnya, dia tanya, yuk mau prospek siapa? Hari pertama nih ya, hari pertama, yuk mau prospek siapa? Yuk mau ketemu siapa? Sempat dikasih makan dulu Ci, nyarap dulu kita ya. Dalam hati gua mati lu gua nih. Mau gak mau, itu yang namanya handphone, cari lah ya. Itu gua bener-bener kayak gila nih, gua kayak kejebak nih, jujur ya. Mau gak mau tapi gua cari Bapak Ibu. Akhirnya ketemu satu. Udah masuk mobil lagi. Pas gue udah umur begini, gue bilang kalau lu sih emang gak tau diri sih. Jujur nih kok, lu gak bisa pakai cara itu ke semua orang, gue bilang. Cuman ke gue doang lu bisa begitu, gue bilang. Mau lagi, dan percaya gak percaya Bu, tahun itu Ko Riki ngebimbing kita bertiga caranya begitu.
Dan pandainya itu orang ya, gue nggak tahu dia punya sixth sense atau apa gitu ya. Dia bisa baca orang. Dia bisa tahu orang-orang ini bisa ditreat yang kayak tadi. Ya, yang iya kok, nah digasnya sama dia. Ya, lu yang datang ke sini udah anggot-anggotan, datang hari Sabtu kayak boleh nggak boleh, ketemu gitu mati, fix mati. Jujur, ya. Tapi pas mati hari gini jadi apa? Nggak ada yang tahu. Tapi saya bersyukur sekali teman-teman. Ya, makanya Korek itu sama saya tuh sekarang udah kayak bro. Ya, dia tuh hopeng saya lah intinya ya. Ada apa-apa gue lari ke dia, semua ke dia. Jadi buat saya sadar detik ini Bapak Ibu si 2.0 ini berdiri depan Bapak Ibu, bisa ngebacot kayak gini ya. Bisa ngobrol sama Bapak Ibu, bisa kenal sama Kosinsin dan segala macam karena didikan leader gue. Tepuk tangan dulu buat leader gue. Ya, selama seminggu tuh, lu bayangin seminggu 2-3 hari dia tiba-tiba ada random datang ke rumah gue, bang, harus prospek. Ya, minggu pertama, minggu kedua udah mulai kurang ajar. Ya, oke sekarang lu nyetir. Minggu kedua full, gue yang setir Bapak Ibu. Ya, sampai akhirnya 1 bulan full Bapak Ibu ya, banyaklah suka duka gua waktu prospek sama Koriki dan itu jadi core memory gua di Prudential. Ya. Jadi kalau situ bro ditemenin sama Pak BJ. Gua hampir kepleset terus bentar ya. Ditemenin sama Pak BJ, kau ingatlah momen-momen indah ini teman-teman. Ya, saya lu dong leadernya. Lihat, Masnya juga sama Pak BJ, Mas, Hendra, say dulu dong, ya. Nah teman-teman, ya, karena gua sadar waktu itu saya punya list nama nggak begitu oke, ya, saya nggak punya privilege di nama dan segala macam, saya mainnya di tim Bapak Ibu. Ini boleh sambil saya slide ya. Ganti kan? Jangan Pak, jangan. Bapak tidak boleh otak-atik mainan saya kalau di sini. Ini teritori saya. Jangan sampai gue marking di sini Pak ya. Ya. Jangan pegang-pegang Pak. Nanti saya pegang balik loh ya. Nah Bapak Ibu ya, ingat muka Koriki dulu 2 minggu lalu. Mau lihat 2012 kayak apa dia? Nah lu lihat dah sendiri dah. Ya. Ini yang rekrut saya Bapak Ibu, yang namanya Ko Irwan. Sekarang udah berubah total Bapak Ibu ya. Ini saya yang nggak berubah-berubah. Ya kan? Makasih Pak. Sekarang kita bestie. Oke? Nah ini cici saya nih Bapak Ibu, yang Cisofing tadi saya bilang, ya. Nah, Bapak Ibu, saya kuat di team builder. Saya kuat di rekrut. Saya sadar gua anak muda, gua umur 21, gua anak binus, teman-teman gua banyak, gua biang kerok di kampus, gua tukang jual contekan di kampus, gua anak SI di binus, sistem informasi, yang tukang bikin programming intinya. Tapi 3,5 tahun si macan ini berkuliah, lolos semuanya, gue lulus, IPK gue 2, gue bodo amat, nggak peduli, yang penting gue lulus 3,5 tahun, UAS, UTS, sampai skripsi semuanya nyontek. Bapak Ibu, gue kasih tahu lo orang. Ada yang punya anak sekarang handphonenya sering miring, yang suka main game. Ya terserah lu deh kok miringnya mau gimana dah. Pokoknya dia lagi main game aja. Yang gue bersyukur karena gue main game Bapak Ibu, gue punya basic nih yang namanya kompetitif. Gue tahu gue kompetitif dan gue objektif. How to win the battle, how to win the game. Bapak Ibu, di otak gue dulu udah gue salah masuk jurusan. Intinya gimana caranya gue lulus. Apapun caranya selagi nggak ketahuan, gue gas.
Ya, jadi misalkan ada teman pinter, kalau anaknya Kosinsin siapa? Sorry. Sani. Misalkan Sani dulu angkatan gua, dia paling pinter, dia bikin rangkuman. Ya, dia bikin rangkuman segala macam. Gua tuh paling jago ngedeketin orang pinter. Ya, karena gua biang kerok nih di kelas nih, ya. Gua minta lah rangkuman dia, gua print 25%. Ya, gua print 25%. Setiap ujian, hampir satu kelas gua nunggu gua datang teman-teman. Ya, nggak ada macan, selesai gua. Jadi mereka berharap contekan dari gua. Nggak gratis bos, bayar, enak aja lu. Karena itu duit bakal warnet nanti gua pulang. Paham? Ya, segitunya gua kok. Even coding gua nyontek. Ya, nanti gua cerita nih zaman kuliah. Dongo banget sumpah ini nih sama si Randy Ho nih, ya. Jadi Randy Ho ini temen gue dari SMA, ikut gue kuliah juga ikut-ikutan. Jurusannya pun ikut-ikutan. Karena kita dari zaman SMA kita basket, kita pokoknya gue nih udah kalau nggak larinya ke sporty ke game, ya. Gue berdua ini dari basket, kita SMA dan segala macam sampai akhirnya di kuliah kita main game satu tim terus lah, ya. Jadi waktu hari pertama gue masuk ke kantor, udah hari pertama gue ke kantor, ya, ini gue kasih tahu aja, gue 2012 itu Strong Agency, ya, Kokarto, gue datang pertama kali ya, masuk das gitu kan, makjang gue bilang, kenapa gue si imut-imut sendiri di sini nih, gue si paling kecil, si paling muda, ya, nggak ada yang sepantaran, isinya asuk-asuk, om-om, haji-haji, ya. AI, enggak iya, backgroundnya enggak iya tukang jual bakmi, si tukang jam, servis jam, kok servis jam yang kacamatanya di sini kan, ya, si toko emas, ya, kok aneh-aneh backgroundnya nih, gue bilang nih, ya kan, gue masuk, duduk paling belakang, kita kan dulu di BINUS, gue biang kerok lah intinya, duduk paling belakang. Dengar sehari, nggak tahu kenapa ada afirmasi. Ini nih ada satu spot di belakang kotak gitu ya. Besok gue bawa anak-anak gue nih, gue bilang, ya gue bawa nih teman-teman gue nih, gue pecahin di kantor gue bilang, ya karena waktu itu Koriki bilang setiap kita dulu leader itu selalu ngasih nasi padang, hokben, ya. Dulu UN tuh telak banget tuh. Kalau ada yang gue agent 10 biji, wah dia belilah tuh, ya 10 biji. Gue bilang, gue mau ngampusin Korek ini karena gue pas dendam nih. Dia udah nyulik gue nih. Gue bawa lah teman-teman gue, lu belilah nih semua nasi padang. Guys, gue rekrut nggak pakai tuh yang namanya, oh nanti 5 tahun 100 juta. Red, gue bilang, ya. Guys, makanya nih kalau gue ngomong teman-teman, kalau bisa diambil intisarinya lumayan dicatat, ya. Ketahuilah kekuatan lo ada di mana. Oke? Waktu gue masuk ke kampus, gue tarik nih bocah, lu duduk, gue bilang, ya. Gue tahu lu susah. Hari Sabtu, gue tahu lu di kosan, hidup lu cuma di depan komputer, makan pun susah, ya kan? Oke? Jadi lu gak usah baik bacot, gue bilang. Sabtu lu boncengin gue, udah gitu gue yang diboncengin lagi. Lu boncengin gue, lu namanya Alung waktu itu. Nama Chinese-nya Alung. Ya, namanya Alung. Lu gak usah baik bacot, gue bilang. Sabtu lu ikut gue, kemana? Udah gak usah baik tanya. Ya. Intinya, gue lagi jalanin sesuatu di perusahaan Inggris. Template zaman dulu banget ya. Perusahaan Inggris, lu gak sebaik tanya ini apaan. Intinya satu, lu ikut gue dapet nasi padang. Lu cuma modal duduk aja. Seriusan cok, katanya, apaan? Udah, gue bilang. Akhirnya Sabtu datang. Iya.
Lu jangan gembel, gue bilang, jangan baju warnet ya, jangan, gue bilang. Naik Scoopy lah kita waktu dulu, bener. Naik Scoopy, Jupiter Jet ya. Berangkatlah kita ke UOB waktu itu, berdua. Hari Sabtu pertama, sejak gua lahir di Strong sendiri, minggu kedua, saya berdua. Ya, oh begini tuh rasanya ya, makan nasi padang bareng teman gitu kan. Enak kan, gratis kan. Asuransi ini apa ya bro ya? Udah lu dengerin aja, karena kita sepantaran nih teman-teman ya. Dia ngomong kayak gitu, Star Club tahun pertama lu, wey. Ya. Karena dia yang paling gampang gue cuci otak tuh. Ya. So intinya, saya rekrut dia minggu depan ya, kita bawa kurang lebih 10 orang. Setiap minggu Bapak Ibu. Setiap minggu gue bikin boncos pergi pokoknya. Ada nggak ya fotonya? Saya coba skip dulu ya. Kemana nih Pak? Yang dibonceng siapa tuh? Sabar. Ini kemana sih clickernya Pak? Nah, ini tim saya waktu si Macan 1.0 Bapak Ibu. Ya, ini yang udah pakai jas. Nah ini udah jadi leader semua zaman itu. Secepat itu Bapak Ibu. Karena saya tahu kekuatan saya ada di rekrut. Ya, ini gua sampai jam berapa sih kok? Ini gua baru nggak? Foto lu semua nih Sat? Gila, terus kapan? Bisa kok. Ya? Ini Bapak Ibu, saya kuatnya di tim, jadi saya gila banget yang namanya rekrut waktu itu. Ya, jadi gila-gilaan kita rekrut dan segala macam. Ini sampai jam berapa kok? Sampai jam bebas. Nggak gitu. Ini gue percepat aja si 1.0 ini ya. Intinya Bapak Ibu, Tenang, nasi padangnya Masih lama. ini baru slide keberapa loh ya. Jangan ya, ini saya percepat lah. Saya rekrut segala macam bla bla bla. Saya kuat waktu itu 2012-2014 ini saya kuat di tim. Waktu itu saya UM Star Club 2013 ke 14. Boleh saya cerita di sini barbar ya? Saya harusnya di sini double Star Club Budapest plus SUM. SUM berapa dulu? UM SUM? 900. Ketahuan lo yang lama-lama ya. Saya waktu itu achieve di 1,7 M. Grup. Ya. Tapi disqualified. Yang itu di Pro nggak boleh bandel kok, jujur. Ya. 2014. Ini awal cikal bakal kenapa saya berhenti. Ya, kalau boleh saya cerita sedikit. Intinya 2014 itu saya ketemu bug system Pro. Dan itu case-nya kena di gua. Saya appeal, betangisan. Ini ajan baru, nggak usah sosok kayak denger cerita gua kok jadi susah. Awas lu ya. Gua nggak cerita bagian ininya. Intinya ada intisarinya, sabar. Jangan netting dulu. Ya. Kalau lu netting terus, gua nggak ada di sini intinya. Ya, saya ketemu bug sistemnya Pro waktu itu sampai intinya nggak bisa lah. Waktu itu masih zaman Pak RM Renaldi Mudahar ya. Itu sampai ada bohot lah intinya, suara kecil ini nggak didengar. Gua nggak kuat, metal gua nggak kuat waktu itu teman-teman. Ini umur 22-23. Akhirnya saya memutuskan untuk quit. Datang ke kantor nangis. Nih, gara-gara ini gak kuat mentalnya, udah drop ya. Kantor nangis, akhirnya gue ilfeel, setengah mati lah intinya ya. Akhirnya gue memutuskan, udah gue off dari insurance. Semua ini rontok Bapak Ibu. Semua ini rontok, tersisa nih, dia nanya, asuransi ini apaan sih Brek? Ya. Ya, tersisa dia dan dia. Ini masih jalan. Waktu 2014 saya keluar, ini berdua jalan sampai hari ini. Ya, jadi secara sistem hari ini udah bukan anak gua lagi teman-teman.
Jadi puzzle-nya kalau gue ngomong lompat-lompat, pahamin ya. So, 2014 saya cabut teman-teman. Saya udah gak mau denger lagi sama yang namanya insurance. Lu ajak gue ketemu ngopi, ngomong insurance, gue bisa walk out punya orang. Ya. Tapi setelah saya sadar Bapak Ibu, setelah gue dewasa, si 2.0 ini berpikir, kenapa momen itu ada? Menurut gue gak boleh salahin bro. Gue harus berjiwa besar, ya, harus benar-benar melepas semuanya, ya, sampai akhirnya gue dapatlah jawaban setelah saya dewasa. Kenapa Tuhan mempermainkan saya waktu itu? Karena kenapa? Si 1.0 ini, si Domo ini, dulu dia sombong teman-teman. Ya, gue udah bete. Tadi gue kira kita bestie loh om. Oh itu suara lu kok. Ini foto jangan sampai gue ganti muka gue nih kok. Ini anak lu kan? Tapi emang kok, waktu itu gue akuin kok, ya. 2012 di zaman itu di Pro, saya sombong Bapak Ibu. Hilang mulu sih lu nih, Enggak, mundur Pak, mundur. Ya, ini boleh skip lah, kelamaan nanti. Ya, ini intinya tuh tadi mobil 6 bulan Bapak Ibu, gue berdarah daging, saya nggak punya market, bapak mak gue nggak dukung gue di Pro. Ingat lu ya, bapak mak gue nggak dukung gue di Pro, gue nggak ada market, 6 bulan gue berdarah-darah dapetin mobil. Ya, nanti kalau ada lain kesempatan gue cerita lah, panjang ini soalnya. Next. Nah, momen-momen kayak gini nih Bapak Ibu, ya, jadi pisau bermata dua buat saya. Waktu itu karena saya anak muda sendirian di Strong, terus lumayan cepet waktu itu, ya, saya punya achievement, terus merekrut kayak orang gila segala macam. Saya disatelitin lah nih sama Koriki saya, sama Kokarto untuk isi di beberapa agensi ini. Zaman itu, waktu saya masih UM. Ya, nggak tahu deh Bapak Ibu ada yang kenal nggak di sini, ya. Itu ada beberapa agensi lah, sampai GBOP gede. Saya diundang untuk jadi salah satu testimoninya segala macam. Ini jadi menurut saya jadi pisau bermata dua, yang bikin saya jadi sedikit sombong lah. Awas lu kau nyaut lagi ya. Ya. Satu lagi, money syndrome. Waktu itu, ya, gila lu, 22 tahun. 22 tahun pegang duit 27 juta. Ini tiap bulan nih. Saking belagunya dulu, kan saya Bapak Ibu paham ya, saya punya orang tua nggak bisa provide saya. Ada baju kemeja eksekutif tahu? Gue udah nggak mau pakai kok. Zaman itu, nih bangke banget nih orang nih. Ada acara panti asuhan, gue lipat semua itu kemeja, gue kasih ke orang. Mau lihatnya kemana? Mau ke Zara segala macam. So, gue mau kasih tahu nih buat lu orang teman-teman. Ya, yang baru closing gede, yang baru dapat ikan paus sedikit, ya, lu pegangan erat-erat sama leader lu, ya, karena saya percaya leader lu ini yang bisa nge-guide lu. Dulu ini udah mulai singit nih gue nih, udah mulai so tau, nah, sotoy, ya, ini jadi pembelajaran berharga untuk si Macan 1.0 ini Bapak Ibu. Jadi saya waktu itu saya berdoa, Tuhan, cengli kok. Cengli banget waktu itu lu jentikin jari sebentar dan bikin gua hancur seadanya. Oke? Tapi saya bersyukur teman-teman karena saya punya ini, dan sampai akhirnya saya berkelana 8 tahun. Lama juga ya? Ya kan? Ya? Next aja Pak. Gak usah quotes, Kosinsin lebih bagus. Nah, pertanyaannya kan kenapa saya balik?
Bapak yang pencet kan? Ini jujur kayaknya rusak. Hah? Voice comment aja. Apa, Pak? Oke, jadi gue taruh ya. Iya. Bapak di slide ini ya, mundur balik biar dia goyang terus. Ya, setiap dia berhenti nih hantu, Bapak mundur, maju lagi pokoknya. Gerakin, Pak. Nah. Pak siapa? Tepuk tangan buat Pak. Ingat ya Pak, nggak boleh berhenti. Awas kalau aku lihat dia berhenti ya. 8 tahun Bapak Ibu. Berhenti. Baru ada speaker kayak begini. Makasih loh. Semoga menghibur ya. 8 tahun Bapak Ibu. Ada yang pernah belajar ini? Di speaker biasanya banyak yang buka lah ya. Employee, self-employee, business owner, investor. Selama 8 tahun ini Bapak Ibu, saya pernah ada di 4 titik ini. Ya kalau Bapak Ibu lihat background saya, ya 8 tahun Bapak Ibu. Tahu arti slide ini? Dan Bapak tahu Bapak Ibu, selama 8 tahun ini saya sebenci apa sama asuransi. Oke lah. 8 tahun, jangan sekali-sekali lu bisikin ke kuping lu, asuransi, mati lu. Even mak gua. Ya, selama 8 tahun ibu saya ini salah satu trigger saya kenapa saya bisa balik. 8 tahun Bapak Ibu, mak gue bilang begini, kayak mami lebih happy deh, kayak waktu melihat lu waktu zaman di asuransi dibanding di sini sama sini. Kok kayak nggak jelas lu ya? Waktu mami lihat lu di asuransi, mami tuh kayak lebih punya peace. Tangkap gak? Once mak gue bikin topik itu, baku hantam kita, berantem pasti. Ya? Udah lah Mam, gue bilang, kan gue udah pernah ngomong, jangan ngomong lagi lah si asuransi ini. Ya, gue bisa buktiin kok, nggak di asuransi, gue bisa jadi. Ya, gue bisa buktiin, gue mau buktiin dan gue mau mencoba, gue nggak di asuransi, gue bisa. Ternyata 8 tahun gue mau melangkah depan, belakang, kiri, kanan, Prudential ini menghantui saya Bapak Ibu. In deep down, di hati saya paling kecil, Prudential itu memang the best menurut saya di asuransi. Cuman ego yang tidak mau mengalah. Ya. Next Pak. Ya, salah satu alasannya saya mau buktiin balas dendam bukan cuma asuransi buat saya bikin. Next. Nah, akhirnya saya bikin barber ini. Cek. Ya. Saya ada di business owner. Kenapa saya bilang, loh, maksudnya kiri kanan depan belakang saya di Prudential menghantui saya ini gimana ceritanya? Bapak Ibu, salah satu invest. Halo. Nah, kayaknya harus di sini nih, ya. Salah satu investor barbershop ini adalah salah satu investornya adalah Ibu Haji. Saya punya nama nasabah saya dulu, ya, yang sudah saya anggap sebagai ibu dan dia sudah menganggap saya sebagai anak, ya, itu adalah Ibu Haji. Dan dia salah satu investornya si barbershop saya. Dia tahu keluh kesah gue, Bu, saya dapat begini Bu dari Prudential, bla bla, nggak usah khawatir. Ibu udah anggap kamu sebagai anak. Kamu bikin proposal ke ibu, kamu mau bikin apa aja, ibu support. Modalnya berapa Bapak Ibu? 0M. Zaman itu. Gila ya? Gila ya? Nanti gue cerita nih 1.0 ya, kapan lain waktu lah ya, kalau lagi ada banyak waktu ya kita cerita ya. So, oke, business owner, ada yang hantuin saya, comfort zone lah ya. Saya masuk ke sini Bapak Ibu,
dunia game, ya. Saya jadi coach, saya jadi pelatih, saya jadi player, pro player, ya. Ada yang tahu PUBG Mobile segala macam, ya. Mungkin ada yang relate, ya. Saya jadi coach, saya ngedidik anak-anak. Bapak Ibu tebaklah, ilmunya dari mana sih? Dari pro. Saya ngedidik anak-anak loh Bapak Ibu. Saya ngelit orang, kayak leadernya, kayak mentornya. Ya, next. Ya, waktu itu berarti saya di self-employed Bapak Ibu, kalau pro player. Oke? Di waktu jadi coach di sini nih, karena dibayar. Ya, kehilangan sosok mentor Bapak Ibu. Boleh di next Pak? Nah Bapak Ibu, ini yang tidak ada di 1, 2, 3, 4. Gue mau buka barber zaman waktu itu Bapak Ibu, cuman modal Google sama YouTube. Coba hari ini lu mau buka barber deh, banyak nggak? Lu bisa nanya AI, bisa tanya apa aja, kayak semua informasi udah kebuka. Zaman itu ya ampun Tuhan ya, gue nggak bisa nanya siapa-siapa, gue harus gali sendiri, gue harus bikin sistem sendiri. Gue berantakan waktu itu, waktu di barber ini gara-gara bikin sistem itu nggak segampang yang lu kira teman-teman di zaman itu. Ya, bikin mesin kasir lah, POS buat kasir segala macam. Dulu tuh belum ada, Moka segala macam belum ada. Ya, intinya semua gue garap sendiri, semua sendiri. Intinya hancur. Jujur gue rindu sama orang-orang ini. Ya, dulu kalau gue ke prospek ditolak, telepon, kok babi lah. Boleh ya? Gue sebar-bar ini, kok nih gila banget nih, ada nasabah begini. Aman, nanti Sabtu yuk kita makan dulu. Kok gila, nih ada agent, gue chat begini. Aman, ntar ya kita ketemu Sabtu, ngopi yuk di Starbucks bawah. Ya, gue punya tempat sampah buat buang negatif gue teman-teman. Ya, dari rekrut, dari segala macam. Waktu zaman di Pro, gue punya tempat sampahnya, which is Ko Irwan sama Ko Ricky. Next, ya hilang. Oh ada. Next Pak, ya sabar di sini. Ya, di investor, saya pernah bikin e-sport. Saya bikin company-nya e-sport. Hancur lah pokoknya lah Pak. Ya, saya nggak usah cerita di 8 tahun ini karena panjangan. Intinya saya mau cerita waktu saya balik. Ini saya cerita waktu saya balik. Next sampai dari AABKB. Oke? Sabar Pak, sabar. Ya Allah. Ya udahlah, enggak apa-apa Pak. Udah di situ aja tadi, di situ. Oke, Om. Ya. Bapak Ibu, intinya saya balik gimana? 8 tahun Ko Irwan dan Ci Sofi saya. Ya, itu tidak pernah berhenti maintain. Tidak pernah berhenti maintain. Dan kebetulan momentumnya tuh pas. Kita kan keluarga. Acara Imlek, acara keluarga, acara kawinan, segala macam. Ketemu dong. Ketemu kan? Jadi saya secara nggak langsung melihat lah update hidup dia dan segala macam. So, 8 tahun waktu itu lewat COVID dan segala macam, akhirnya dia datang ke rumah. Long story short ya, dia datang ke rumah di meja makan, ya. Di meja makan saya Bapak Ibu ada Ko Irwan, Ci Sofi dan emak gua. Ya. 2022. Ini punya siapa? Pinjam ya. Dan mereka di meja makan, Ko Irwan gua lagi buka tab iPad. Bingung dong gua ngapain? Yang namanya ada tamu datang ke rumah, kita nyapa dong. Oh iya kok, gimana? Apa kabar segala macam. Lagi ngapain? Enggak nih, lagi mau ketemu mami segala macam, lagi ngobrol. Ko Irwan gua ya. Mencet tabnya terus ngarah. Pencet gini. Pencet begini. Ada yang tahu? Apa? Daftar apa? Berkali-kali Pak. Ngapain ayo? Tahuan sering nih Pak nih. Ya. Intinya dia lagi AJ. Emak gue
Gue direkrut, Wak. Asli gue kesel. Emak gue direkrut. Ya? Nggak usah repot-repot, nggak apa-apa. Emak gue, oh nggak masuk sini ya? Ya, emak gue direkrut intinya teman-teman. Terus. Mama sih direkrut intinya teman-teman. Ya, gue bingung. Kok sekarang kok begini cara ujiannya? Ya kan? Zaman gue AJ dulu harus offline. Ya, harus offline. Sumpah ya, gue pengen ngomong ini one day. Tuhan kalau Tuhan denger ya, gue dikasih kesempatan, salah satu mimpi gue ngomong ya jadi speaker kayak gini di acara gedenya perut. Sumpah gue mau ngomong ini. Ya, orang pusat dulu yang jagain AJI itu kupret semua teman-teman. Ya, waktu kita ujian online kan semua pakai komputer. Iya kan? Coba Bapak flashback mundur bentar ya. Bener dong? Gua datang nih buat ujian begituan doang, lihat komputer udah biasa. Ini mainan gua tiap hari. Ya dong? Sebelah gua AI. Gua jamin di otak gua ya. Gua jamin ini AI kayak baru ngeliat perangkat alat ini nih. Kayak baru sekali ini nih. Dia nggak tahu nih apa keyboard, nih mouse apa, nih layar gimana. Ya? Terus lu coba Bapak Ibu yang di zaman AJI yang harus online itu, coba lu orang inget-inget deh. Pengawasnya sok galak banget. Najis banget pokoknya. Bapak Ibu tidak ada yang boleh nengok kiri kanan. Tidak ada yang boleh nyontek. Kalau ketahuan nyontek saya dis. Ya kan? Ini AI sebelah gua. Nyolek. Dek, ini macam mana? Gue mau nengok begini kayak gue nengok lu kelar nih gue nih. Ya kan? Ya kan? Sampai akhirnya saya tunjuk tangan Bapak Ibu. Pak, ya Bapak gak boleh kayak gitu, gue bilang. Gak semua yang di ruangan ini bisa komputer, gue bilang. Oh iya kalau kayak gitu nanti tunjuk tangan aja Pak, segala macam. Yaudah nih lo ajarin sebelah gue bilang. Ada nggak ya tuh AI sampai hari ini ya? Zaman 2012 tuh, ya? Ini AI kasihan banget kayak ngeliatnya. Megang mouse-nya sampai pengawas yang gerakin tangan ibunya. Sekarang ini mah iPad, ini apa? Samsung. Ini mah keren. Gua kasih tau lo orang. Zaman sekarang, Proofforce 2.0, Android pecah lo aja bisa dipakai. Nggak kayak sebelah, lo harus punya iPad. Tidak. Android pecah lo bisa pakai. Jadi lo jangan alasan kok gue nggak punya tab, gue nggak punya Apple, nggak punya iPhone, gue nggak peduli iPhone lo, gue bilang. Ya, keluarin device lo yang udah pecah-pecah, yang udah garisnya warna-warni. Bisa, gue bilang. Ya, benar? Sesimpel itu. Ternyata Bapak Ibu, momen itu adalah hook-nya. Momen ibu saya direkrut itu adalah hook-nya. Tahu hook? Ya. Jadi itu yang nge-trigger saya intinya. Sampai akhirnya besokannya, ya, si Koirman bikin gimmick lagi nih. Enggak. Jadi waktu mereka selesai AJI, intinya lulus lah, ya. Intinya lulus, ya iyalah diwakilin ya kan. Sering ya Ci. Sama. Udah lumrah kok ya. Akhirnya Ko Irwan ke ruang studio streaming saya lah. Dia tanya Bapak Ibu, ini boleh sih trik Bapak Ibu yang mungkin yang leadernya udah lama hilang atau agennya udah lama hilang. Tapi lihat-lihat momen sih ya. Ini jujur saya momentum. Ya. Jadi waktu itu dia ke ruang streaming saya, ke studio saya, dia nanya, "Tuh, kan Koko udah lihat lu 8 tahun kan udah hebat. Ya kan? Udah jadi pelatih, udah jadi ini, udah terkenal di kalangan bocil karena di e-sport ya kan?
harusnya udah oke dong. Ya lumayan lah kok. Kok boleh tanya nggak? Apa kok? Dan satu pertanyaan mutakhir ini Bapak Ibu yang bikin saya berpikir. Tiba-tiba otak gue ngerestart nih. Ya, dia tanya, Kok boleh tahu nggak? 8 tahun lu udah berkelana ya di segala macam industri, apa aset yang sudah bertambah? Apa aset yang sudah bertambah? Gua nggak bisa jawab Bapak Ibu. Gua mikir. Tiba-tiba keinget flashback zaman dulu waktu di Pro, 6 bulan gua di goal setting, dapatlah Honda Jazz. Wah itu cerita Honda Jazz juga keren banget Bapak Ibu. Ya, tapi nantilah gue ceritanya. Ternyata gue tadi intermezzonya kelamaan ya. Iya, 2. Hah? Nah, kalau aja nanti pertemuan kedua. Oke gitu lah ya. Intinya saya ditanya dan saya nggak bisa jawab Bapak Ibu. Jujur kepikiran nggak? Jujur kepikiran. Waktu itu udah umur berapa tuh? 22 ya, sacap lebih ya. Sampai akhirnya dia besok bilang besok gua ada meeting di Kelapa Gading, ketemu nasabahnya sore. Yuk gue traktir makan siang. Ya, jadi ternyata pas siang itu gue ketemu sama Ko Irwan itu di Union. Akhirnya gue yang bertanya, sekarang emang di Pro tuh udah sesimpel itu kok ya? Dari AAJI, emang sekarang udah bisa pakai handphone? Sekarang beda Mike. Maksudnya beda gimana? Dia ceritalah agent AAD, dulu AAD nih, belum B ya, AAD, AD 0 ke AAD sampai ke 900. Terus AM-nya mana kok? Udah nggak ada. Maksudnya sekarang cuma agent AA. Dulu dia pakai bahasa gua jadinya. Jadi sekarang nih Mike cuma agent UM AM. Hah? Kok jadi begini sekarang? Perlu kenapa kok? Nah, gue jelasin panjang kali lebar di cerita MBO gue. Dar dor. Gue kayak nggak merhatiin Bapak Ibu. Gue kayak main handphone. Ya, tapi dengerin dulu. Gue main handphone karena gue cari foto gue, buku rekening gue, KTP gue. Jadi saya menyerahkan diri Bapak Ibu. Saya menyerahkan diri akhirnya. Comeback. Ya, November Bapak Ibu. Nah, ini kita baru masuk Macan 2.0 nih Bapak Ibu. 2022 November. Ya, 2023. Ini November ke 2023 Januari. Saya achieve AAD. Ini 2 bulan Bapak Ibu. Kan tadi Bapak Ibu lihat saya AJI 4 November. Ya. 2 bulan Bapak Ibu gua kebut. Karena waktu saya di MBO gua udah tahu goal gua bukan di AAD. Tapi gua harus AB dulu. Ini baru mulai jalan gua nih. Jadi gimana caranya gua harus cepat-cepat menuju ke sini. 2024 Januari saya promosi AD. 2024 2025 Januari, amin, tar dulu Pak ya. Januari 2025 saya promosiin 2 AAB. Sekarang 2026 Januari saya promosiin 2 AAB. Jadi total tim saya ada 4 AAB sekarang. Ya, golden hour-nya, titik baliknya itu waktu saya di 2025 ke 2026. Karena titik balik di sini istri gua yang di sono akhirnya full time ikut gua. Ini masih pacaran. Ya, ini masih pacaran. Di sini masih pacaran sampai akhir November Oktober. Sampai akhirnya kita Oktober kita married. Oktober kita married. Oke, Oktober kita married.
Dari 2022. Dari 2023 gue jualan udah pakai nama dia nih. Gue umpanin terus Bapak Ibu. Ya. 2024, 2025 bulan Juni akhirnya doi full time. Juni full time. Setelah uang yang gue kasih nih ya, jualan pribadi gue kan buang ke dia Bapak Ibu. Ya. Gue bilang ke dia, kita hidup dari OR aja. Ini yang masuk ke rekening lu akan jadi punya lu. Dia backgroundnya di banker Bapak Ibu. Ya, di salah satu bank swasta di Jakarta. Ya, dia banker. Lama-lama, kan gerah juga kan lu, ya kan? Akhirnya dia Juni full time dengan catatan. Gue nggak mau lihat income yang di sini. Gue bilang mati nih gue nih, ya kan? Kita riset dari nol. Juni dia bilang, lu hitungin gue, anggap gue sebagai bukan istri lu katanya. Anggap gue sebagai agent baru. Oke? Gimana caranya agent baru ini mau kejar income gue yang kemarin di di bank. Di bank. Income gue sekian, gimana caranya? Gampang, Star Club gue bilang. Ya Bapak Ibu ya, Star Club. Akhirnya bulan Oktober Bebe, gue Uber dia, ya kita berdua akhirnya satu ini jadi dua ini jadi satu akhirnya. Oke? Kita ngudak satu Jakarta, Lampung, Medan, ya lu sebutlah ya kota-kota itu. Oktober ya nih kita kelar ya. Oktober kita selesai Star Club dan MDRT-nya dia. Dan beserta tim saya nih ya, 2 AB ini. Jadi saya hybrid jalannya Bapak Ibu. Hari ini ya Bapak Ibu, fokus saya kemana? Fokus saya ke tim builder, istri saya ke produser. Salah gak? Gak ada yang pernah bilang salah Bapak Ibu. Karena tidak mungkin 24 jam per 7 hidup saya semuanya di tim builder. Dan 24 jam per 7 istri saya ada di produser. Gak mungkin. Jadi kita bagi waktu, tar. Bisa kok. Bisa banget. Tapi lu harus berdua. Bukannya ini Bu ya. Biar semangat. Ya. Bisa kok. Ya. Jangan peduli dia introvert. Ibu gak ngeliat dia waktu pertama kali join perlu. Ya, duduk di belakang main handphone. Gak mau dengerin beginian Bu. Kadang-kadang nganterin gua ke kantor dia di mobil. Semua proses Bu. Bener. Ya. Intinya gua kejar AB ini 1 tahun 2 bulan Bapak Ibu. 1 tahun 2 bulan. Karena saya tahu di Pro ini permainan besarnya itu ada di sini. Atau di AM. Dan salah satu trigger saya mau balik Bapak Ibu. Waktu itu saya mau balas dendam. Waktu itu gue mau ke SUM. API gue berapa? Gue bisa nyampe nih. Ya kan? Akhirnya Bapak Ibu, saya bilang sama Koriki juga waktu itu, kok gue mau balas dendam. Even gue sekarang sudah tidak ada AM, gue mau merasakan apa itu jadi agency manager. Agency manager 2,7. 2025-2026 ini hit Bapak Ibu, 2,7 hampir 2,8. Endingnya di 2025 ya. Di 2025 kita dapat Star Club producer, saya dapat Star Club leader. Naikin 2 AB. Ya. Terima kasih kerennya. Bapak Ibu harus lihat ini. Ini terakhir saya janji. Ya, walaupun masih banyak slide-nya. Next, ya. Bapak Ibu harus tahu. Nih gue cerita ke orang ya. Gue 2 bulan ini Bapak Ibu, gue manfaatin benar-benar privilege gue. 8 tahun gue kenal banyak orang dong. Ya kan? Menurut gue 300 juta itu mudah. Karena udah banyak orang yang trust sama saya waktu di 8 tahun ini. Jadi 2 bulan gue mudah segala macam. Ini jujur teman-teman, menurut saya gampang. Karena kenapa? Bapak Ibu agent baru apalagi kita nggak bisa disamain nih. Karena gue mesin lama tinggal kuras oli, ya ganti oli baru. Gue udah tahu jalannya kurang lebihnya gimana, gue udah punya bayangan lah. Oh cara ngomongnya begini, cara ngomongnya begini, udah gampang. Ya Bapak Ibu ya.
Cuman yang harus lu catat adalah spiritnya, maunya. Tadi teman-teman udah ke spill kan? Cara sukses di pro itu gampang Bapak Ibu. Tahu nggak apa? Tadi udah ke spill? Udah, tadi cuma dicapetin mamasnya. Mau. Kalau lu nggak mau, lu nggak mungkin ada di sini. Jangankan ada di sini, di pro, di kantor ini pun lu nggak bakal ada. Mau, cuman mau lah yang gua cuman tanamin ke tim saya Bapak Ibu. Mau, nurut ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau pasti ya, ikut sistem kayak begini ya, orang harus mau. Jujur teman-teman, gue agak ngebut dikit karena juga saya mau ngejar ke kantor balik nih. Nanti saya juga nunggu. Komek mana nih? Ya, Bapak Ibu, ini perjalanan saya waktu saya kejar. Ini privilege gue berasa gue udah habis di sini teman-teman. Jadi waktu di AAB ke AB, wah, ternyata ini permainannya baru dimulai sedikit nih di sini. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu ya? Main golf lah iya, main biliar lah iya. Next Pak. Komunitas Pak. Gue bikin turnamen basket. Ya. Ini udah pada jadi nasabah tuh yang kanan. Pakai gimmick beginian. Next Pak. Main tenis zaman 2002 ini 2023 lagi rame-ramenya kan? Gua ikut. Bisa? Enggak. Yang penting ikut belajar. Ketemu orang gak sini? Gue tanya deh orang, ada yang berasa, kok gue nggak tahu gue mau prospek siapa, gue nggak tahu gue mau rekrut siapa. Tunjuk tangan aja nggak apa-apa. Ada, Bray, gue juga di posisi lu sama. Tapi karena gue mau, gue tahu objektifnya gue harus AAB, gue harus AB, gue tahu gue harus ngapain, gue harus nesting kemana. Karena gue orangnya kalau nggak sporty, kalau nggak ke game, ya udah. Kalau Masnya suka main game? Lebih ke sporty, main bola, main apa? Boxing. Berdarah dikit butuh PWM, Bray. Ini udah paling enak nih, ya. Lu nesting lah di boxing. Next, Pak. Padel. Nah, inilah yang gue lumayan gila nih, padel. Ya, next. Nah, akhirnya gue juga bikin turnamen, Bapak Ibu. Ya. Next lagi. Serame ini. Bisa gak sih? Ada orangnya gak sih teman-teman? Bisa digarap gak sih? Semua orang ini daftar, ninggalin KTP, nomor handphone, email. Next. Ya, dari badminton gue dapat 2 AAB. Next Pak. Ya, ini akhirnya jadi 2 AAB dari badminton. Next. Gue cerita cepat ya lah ya. Ini anjing gue dapat gratis. Anjing Malamo tahu? Ada yang kenal Ci Alvina Lesmana? Anak GWS. Alvina Lesmana yang kemarin TOT bla 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 ya. Dia iseng ngepost di Instagram, "Dem, gue mau hibah nih anjing gua. Tapi kita harus interview dulu ya." Gue iseng, "Ci, masih ada nggak?" Ya kan, "Ci, masih ada nggak?" Tiba-tiba, "Kamu mau?" Jadi kita lumayan deket lah sama Ci Alvina karena dia sering ngobrol lah begitu ya. Long story short, gue dapet lah ini anjing gratis. Jadi anjing gue sama Ci Alvina adik-beradik. Semoga apinya juga adik-beradik nanti ya. Pas ini anjing datang, gue sama bini gue baru, gimana caranya nih anjing jadi api ya? Makannya mahal, Bray, jujur. Terus gue bilang, gimana caranya lu jadi api ya? Ya, bini gue lah pikiran, kita masukin aja lu ke komunitas yuk. Ya, ada komunitas Malamut Husky Indonesia, ceper kita masukin. Ya, walaupun dia ujung-ujungnya gue titip ke mertua karena nggak bisa kita pegangnya. Di Lampung sekarang, ya. Tapi pernah ikut momen ini. Sumpah, Bray. Yang ikut ke sini tuh semua orang berduit intinya. Ya, next, Pak. Lari, gua gas. Ini yang gratis soalnya gampang. Next. Nah, ada yang tinggal di Kelapa Gading? Ada yang tahu Al-Azhar Kelapa Gading? Bapak Ibu, dari semua gimmick olahraga yang tadi, selain padel yang gue lumayan jago, ya,
NPD banget gue. Padahal gue bisa lah ya. Badminton yang gue emang dari kecil gue main badminton. Renang, gue boleh sombong, gue expert di renang Bapak Ibu. Ya, sampai akhirnya inti daripada inti, gue cuma nemenin bini gue mau berenang waktu itu, ya. Di resepsionis dicari pelatih. Dicari pelatih. Waktu itu kayak, oh lagi ada pelatih. Gue lihat dong ke kolam renang. Gila Wak, yang nunggu bab cinci, engkong, ya, semua yang nunggu. Wah ini mah bahan. Gue balik lagi ke resepsionis. Gue chat, ya, Pak saya minat. Ya dong? Tiba-tiba dibalas lah. Waktu acara, waktu dekat Mokoriki lah waktu itu. Kok, jujur, gue punya ide gila nih. Gue lagi stres nih mau kejar AB nih intinya, ya. Tapi ada hal dongo nih gue bilang. Apa? Setiap Sabtu gue harus balik duluan. Maksudnya, gue mau jadi pelatih renang. Mikir dia bang, jujur. Hah? Maksudnya? Kok pelatih renang? Dia takut gue belok-belok kayak dulu gitu ya. Lu tenang aja. Kepala gue semuanya udah gue mau masukin ke Prulit intinya. Ya dong? Lu atur deh katanya. Gue percaya sama lu. Oke, sip. Ya? Guys, intinya gue jadi pelatih renang. Lu tahu satu sesi dibayar berapa? Tamu bu, lu 300. Boban. AAB lu. AAB lo, guys, dibayar goban tengah terik matahari. Ya, cuma dibayar goban. Gua nggak peduli teman-teman. Akhirnya gua fokus. Akhirnya ada satu anak. Ini gue cerita terakhir ya, gue janji terakhir aja. Ya, ada satu anak ini Bapak Ibu. Ya, dia datang dengan 4 dayang-dayangnya Bapak Ibu. Suster. Ya, pakai baju merah yang suster tahu kan? Ada 4 orang Pak. Anak ini di tengah. Udah kayak prince betul ya. Akhirnya dia duduk, ya. Kaos, baju, ada mbaknya 2 yang pegangin, dilepas. Baju, celana, sepatu, mbaknya 2 biji. Gila kok bilang. Ini bener aja nih. Ya dong. Sampai akhirnya ternyata dia murid gue nih. Kan rame-rame waktu itu Pak ya. Gue penasaran nih prince dari mana nih, gue bilang ya kan. 1, 2 kali, 3 kali. Ketiga kali di belakang dayang-dayangnya ada cinci. Gue bilang, gue tahu juga rupanya nih orang nih ya. Emaknya ngikut ternyata. Ya dong. Karena emaknya penasaran, kok anak gue sekarang tumben kalau mau les renang excited. Karena udah awak incar ini anak ya. Di kolam renang paling gue sayang dia lah ya. Yang paling gue sayang dia lah pokoknya ya kan. Gue tahu belakang lu siapa, gue yakin, gue believe pokoknya gue bilang ya. Akhirnya datanglah nih Cinci, udah selesai sesinya, emaknya nyamperin gue. Weh, ini namanya Coach Michael ya? Oh iya, si Kendrick sering ngobrol di rumah, sering cerita apa segala macam. Kalau coachnya sekarang oke, ya, nggak kayak yang lama-lama, suka ngajak dia main dan segala macam. Ini gue ngajar toddler Bapak Ibu. 4 tahun, dia start 3 tahun udah bisa lah les sama gue lah ya. Dia udah lumayan gede, udah 5 tahunan gitu lah. Dia udah ngerti ya. Dia bilang, Coach, boleh tanya nggak? Bisa private nggak? Paham kan? Bisa private nggak Coach? Gua screening 1 Kelapa Gading, gua mikir Kelapa Gading yang punya kolam renang nggak di BGV, apartemen sini. Cici tinggal di apartemen mana di sini? Oh Cici bukan orang Kelapa Gading. Hah? Cici di mana? Saya tinggal di Ancol. Bapak Ibu, long story short, ya di Ancol beda mau Pantai Mutiara Ancol. Mundur, nyalain lagi Pak, mundur balik lagi ke sini.
Ya, Bapak Ibu lihat yang slide paling kanan. Gue buka pintu rumahnya ketemu laut. Segede itu rumahnya, Wak. Intinya di dalam rumah ada kolam renang. Ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa gue sayang dia? Bukannya gue gila duit. Lu jangan netting mulu sama gue lu. Ini anak harus berenang karena dia ada sesuatu. Dia ada sakit intinya, ada kelainan darah. Dan paha ini harus dilatih. Paha dia ini harus dilatih supaya pangkal pahanya ini kuat. Ya. Jadi momen dia mimisan. Jadi momen kenapa Mae datang, waktu itu mimisan dibuar. Ya. Coba deh bayangin, lu punya anak kecil, anak lu les renang, ada temen renangnya mimisan parah sampai airnya itu udah berubah jadi pink. Panik gak lu? Panik. Takutnya sakit apa ya kan? Cuman gua lah yang berdiri megangin dia Bapak Ibu. Baju, badan ini udah berdarah nih pokoknya nih. Gua bilang dalam nama Buddha lah ya. Amin, gak ada apa-apa gua bilang ya. Intinya niat gua tulus, gua mau jaga ini anak. Gua emang sayang sama ini anak dan kebetulan gua juga suka anak kecil. Gua mau bantu dia supaya pahanya juga oke. Jadi cuman gua nih Bapak Ibu panik tuh ya kan, mak-mak yang di luar kolam ngangkat anaknya buru-buru. Ya dong? Gue yang pegang dia sambil begini, ya kan? Gue bilang udah nggak apa-apa, jangan didongakin, buang aja ke air, gue bilang, ya kan? Susternya panik juga, bla bla bla, intinya dia pulang. Kedua kali aman, ketiga kali emaknya datang yang tadi gue cerita. Intinya gue private di rumahnya teman-teman. Gue private di rumahnya, ada momen juga begitu. Kali ini kan kolam renangnya nggak gitu gede kayak yang di tempat umum. Ini bukan pink lagi, Wak, ya? Ini banjirnya udah lumayan nih, gue bilang, wah ini sakitnya nggak main-main nih, gue bilang nih, ya. Sampai akhirnya di minggu keberapa raja terakhir nih yang nontonin gua. Bapaknya, Koko yang nonton. Lu tahu nih Koko, selesai sesi gua private. Lu tahu sih gua private dibayar berapa? Gua sampai bilang sama cicinya, "Kau ini bayar berapa?" "Ci, terserah Cici." Gua udah suka sama si Hedrik, gua nggak peduli lu mau bayar gua berapa, karena gua juga sekalian gua hobi berenang. Jadi gue gak pusing, Ci, lu mau bayar gue berapa? Gue bantuin aja gue terima. Jangan gitulah katanya. Berdebat, ribet tuh pokoknya tuh. Ya udahlah Ci, samain geng sebelumnya, terserah lu berapa, gue bilang. Ya kan? Bapaknya akhirnya datang nih. Bapaknya datang. Udah selesai, lagi andukan, ngopi gitu ya. Lu tahu tuh Koko ngomong apa sama gue? Lagi duduk-duduk. Aura old money itu kenceng banget loh. Jujur. Ini Koko lah kayak gini ya. Kalau kayak Kosinsin, nanti opanya nanti kira dulu nanti. Ya, pokoknya kayak Koko tapi gue tahu ini kayak orang kayak lama lah intinya. Ya, lu tahu sebelum basa-basi dia ngomong apa? Koko yakin? Menurut Koko kayaknya Michael ya tadi ya namanya, iya. Ini bukan pekerjaan utama lu kan? Katanya ketemu pelatih renang yang bermodal banget katanya. Buset, Wak, nih saran gua, tips nih yang mau teman-teman yang ikut komunitas, ya, berusaha lu jadi mentereng sendirian. Lu bego main, fashion lu paling oke. Ya, oke? Lu nggak punya fashion karena nggak punya duitnya, lu harus jadi yang paling jago. Biar lu dilirik, biar lu diajak main. Orang nggak peduli lu mau pakai sempak dan mau jangan nggak peduli. Ya, lu mau pilates, mau jungkir balik, asal lu jago. Tapi kalau lu nggak bisa jungkir balik, at least baju lu yang paling oke. Nangkep ya? Kalau merenang, gua sih putih sendiri bu. Kebayang gak nih, gua buka baju ya, betato, ya kan? Ya, branded semua nih. Tapi gue bilang sama bini gue, Beb, maaf ya, ini gue keluarin duit dikit karena harus bermodal biar dilirik. Ya dong? Bapak Ibu, ya, sampai si Koko itu ngomong, gue yakin ini kayaknya bukan kerjaan utama kamu deh. Itu lagi ngopi tuh. Ah, emang iya kok. Ini cuma hobi saya kok, gue bilang. Ini cuma hobi Michael aja kok. Oh, emang you bisnis apa?
Kenalin kok. Saya agency builder dari Prudential. Waktu itu masih AAD. Saya agency builder dari Prudential. Sekarang gua tanya Bapak Ibu yang belum full time. Sepede itu kah lu ngomong kalau lu declare lu sebagai agent asuransi? Bapak baju pink, saya menangkap aura belum full time. Bapak siapa namanya Mas? Kita bercanda aja. Pak Fahri. Udah full time? Ketahuan. Backgroundnya apa Bapak? Backgroundnya apa? Bapak kerja apa sekarang? Di pabrik jadi QC. QC? Oke. Gampang nih, Bapak kenalan sama orang. Lagi main padel, dar. Oh Pak Fahri. Pak Fahri sibuk apa? Ada 2 pilihan dalam otak Anda. Bapak sebut yang mana? Gak salah Bapak Ibu. Ya, karena agent asuransi itu sorry to say. Ya, karena emang apa namanya ya? Gua harus minta maaf kepada agent baru. Gua mau minta maaf mewakili teman-teman yang lain. Ya, lu harus jalanin di Prudential yang lu tidak tahu apa-apa. Ya, lu tidak tahu apa-apa, tapi secara tidak langsung image jeleknya sudah ketempel ke lu. Karena oknum-oknum yang belakang. Mau dari kita, mau dari asuransi lain, gua secara personal gua minta maaf. Tapi gue yakin dan percaya di in-company lo orang gak diajarin buat aneh-aneh. Betul? Kita diajarin buat ngasih value dan segala macam, betul? Ikutinlah leader kalian teman-teman. Ya, tapi gue mau minta maaf. Ya, secara tidak langsung, secara paradoks, lo akan ditempel. Lo agent asuransi, lo tukang tipu. Ya, lo tukang bawa kabur duit orang. Ya, saldo gue tiba-tiba nol. Klaim gue susah. Ya, jadi gue gak heran Pak Fahri lu bilang kalau lu sejabat tangan sama orang baru, Bapak sebagai QC. PR-nya adalah berarti Anda belum believe sama kita. PR-nya adalah berarti Bapak masih ikut sama oknum sebelah. Masih oknum-oknum yang, duh asuransi benar ya nanti gue dicap begini. Pak, kalau Bapak yakin Bapak duduk di sini ikutin dengar saya bacot minggu kemarin leader yang lain. Bapak Ibu dengerin leader Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu yakin Bapak Ibu adalah di sini jalaninnya sebagai misinya benar, visinya benar, sesuai sama jalan inline sama company sama agency, kenapa Bapak Ibu harus malu? Emang Bapak mau urus klaim gak dibayar? Enggak kan? Kita pasti fight dong. Walaupun ada susah, kita pasti fight. QC barang jeleknya dibuang, Pak. Benar dong? Terus kenapa harus malu sebagai lo jabat tangan? Ya gue lagi. Saya agency builder dari Prudential. Ayo. Muka Koko itu langsung boom. Woi. Mati lu gua gimana? Bapak Ibu mau dari segala macam olahraga tadi. Gua nggak peduli orang itu mau nilai gua apa. Mau dia gampar gua, mau dia mau dia usir saya +1. Oi, tahu +1-nya di mana? Branding. At least lu tahu si Michael Chandra yang lagi bacot sama lu ngopi ini, gua orang asuransi, gua di Prudential, itu gua +1. At least gua ngomong. Ya, Bapak Ibu. Jadi next dari ini Bapak Ibu mau jabat tangan, mau bilang apa, itu balik lagi Bapak Ibu. Kalau gua waktu direkrut 1.0 aja gua udah tahu gua harus AM. 2.0 gua tahu gua harus AB. Jadi gua nggak peduli apapun yang terjadi, gua sebut si Prudential. Dan tips dari saya Bapak Ibu, yang namanya lagi networking tidak ada penjualan. Saya cuma stop, Bapak, Bu, boleh pinjam lagi? Iya, Bu. Saya agency builder dari Prudential, titik. Oh, di Prudential, terserah lu mau ngomong apa? Oh, di Prudential, di asuransi segala macam, blablabla. Jelek tuh segala macam, ya kan? Bagusan yang di biru, terserah lu mau ngomong apa? Diam. Oke? Gimana caranya gue jadi orang menyenangkan aja buat lu, Bu?
Ya, kita tukeran IG, lu lihat gua bisa kerja. Gua orang yang bisa kerja. Lu mau nilai gua apapun, gua nggak peduli. Ya, tapi ibu, gua pastikan ibu lihat story saya. Saya ngurus klaim benar, saya maintain tim benar, saya coaching benar, saya tiap Sabtu pasti ada di kantor. Saya se-full heart itu, saya se-believe itu. 8 tahun, gua udah mondar mandir, masa udah balik lagi gagal, bego namanya. Gitu? Akhirnya Bapak Ibu, long story short lagi, si Koko ini tahu dong, gue di pro, akhirnya dia buka lah. Oh, kita mah AI minded semuanya, kita by $1. Kita semua our family punya polis semua dari $1 punya IA. Kita juga udah punya satu agent the best pokoknya yang di Singapura. Hati gua gak boleh kalah. Gitu kan? Sejelek-jeleknya AB ini, gue yang pegang anak lu di kolam renang. Ya kan? Kalau nggak ada gua, anak lu minimal kelelep lah 2 menit. Bener dong? Terus kok endingnya gimana? Guys, dia berhasil gua closingin 5 juta per bulan TCB. Nggak gede. Nggak gede teman-teman. Karena cuman base apa? Dia lihat gua, dia kasihan sama gua. Sekarang gua tanya sama orang semua, ya Bapak Ibu yang udah lama leader di sini. Semua orang ada yang namanya proses penjualan, dia mau beli itu karena 3 hal. Semua lini, ya. 1, dia butuh. Kedua, kasihan. Ini miris tapi dia kasihan. Ketiga, Musir. bukan. Saya. Itu value, Pak. Value. Dia nolong lu. Oh iya. Sekarang gua pernah teman-teman ada di Union waktu itu di PI, di Plaza Indonesia atau Plaza Senayan. Ada 4 orang, orangnya keren, Rolex semua, bener-bener wangi semua nih, koko om. Lu tahu dia orang ngomong apa? Berempat ini, gue lagi di meja bar soalnya, lagi di belakang gue di orang nih, kita denger lah. Bos, ini kontainer, lagi OTW, ya? Lagi OTW, gue nggak tahu ini barang apa ya, pokoknya. Gudang gue penuh, ya? Gudang gue penuh. Boleh nggak bos, bantu gue lah, ya? Kan gudang lu lagi kosong. Nanti tuh barang gue datang, bantu gue lah, gue ambil. Bayarnya lu terserah kapan. Nanti kita PO aja, kita panjangin. Intinya karena gue nggak ada gudang, gue urgent, gue butuh gudang lu, bantu gue lah bro. Boleh lah kok, aman aja. Kan kita juga sering begitu. Bro, lu ambil sekian, lu tolong gue lah. Gue mikir guys, ini orang yang ngomong tolong, gue yakin net worth dia udah bukan di angka 1M, 2M, 3M, bukan. Lebih nih. Gue lihat wanginya, gue ngelihat bajunya segala macam, kita udah bisa keker nih. Oh ini orang lumayan nih. Tolong. Sekarang misalkan di asuransi, ada orang tolong lu, bro. Aduh, namanya siapa kok, sorry? Wilson. Gue udah enak ngeliat muka lu nih. Lu datang ke rumah gua, lu datang ke rumah Susuk nih ya. Lu udah datang 3-4 kali, jujur gua udah enak nih sama lu nih. Sekarang lu maunya apa nih? Ya kan? Iya kok, yang kemarin, proposal kemarin lu ngomong gitu dong. Ya kan? Ya udahlah, nih gua tolong lu lah. Berapa lah ini? Kemarin proposal berapa? 5 juta. Bisa nggak jadi 3 juta? Ya? Pertanyaan gua, 3 juta closing nggak? Iya ya. Pertanyaan gua, ada nggak yang nggak mau ngambil case itu? Ada nggak? Kalau nggak ada, kasih nomor handphonenya ke gua yang ambil. Ya? Next. Aduh, ini udah kasihan sama lu nih, ya? Udah bau matahari datang ke gua. Udah berkeringat, ya kan? Baju udah lecek. Udah sebelum ngomong panjang lebar, Iji udah tahu lu di asuransi kan? Udah to the point aja mau apa? Ini kasihan lihat lu nih karena gua kenal bapak lu. Karena gua kenal emak lu. Ya? Ini kasihan aja lah sama kamu. Gua udah sering begitu ya, apalagi zaman 2012 tuh.
Ya. Modal janji aja, Michael pasti stay. Ada apa-apa, ada Michael pokoknya, ya. Ambil nggak Bapak Ibu yang kasih ya? Tapi kan kita diajarin secara value, ya. Bapak Ibu, jadi kalau ada yang kasihan sama lu, ada yang nggak enak sama lu, ada yang mau nolong lu, apalagi Bapak Ibu bisa menjual secara value, itu adalah udah next level Bapak Ibu. Hello, si Koko tadi itu kasihan sama gua cerita lah sedih-sedih, mati lu pokoknya. Ya, saya teman, ini penutup dari saya. Intinya di Oktober saya merit Bapak Ibu. Ini laki bini jadi tamu undangan gua dan datang. Udah sebagai teman dan sebagai nasabah dari stranger. Intinya Bapak Ibu, yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau lu mau pasti bisa. Thank you. Terakhir Pak, terakhir Pak. Nih, slide terakhir. Next, terus. Karena kita baru kenal kan Bapak Ibu ya, jadi bridgingnya kelamaan, maaf ya. Next. Ini cerita juga gak kalah seru loh sebenarnya ya, Bu parah nih ya. Intinya Bapak Ibu, ada agent? Agent, saya mau lihat Bapak Ibu, kita doain sama-sama. Saya mau lihat Bapak Ibu di Januari ketemu saya di kick off. Kalau ketemu saya jangan ragu-ragu, panggil aja. Peluk jangan ya. Ya. Ada yang lagi mau ke Madrid? Semoga kita satu pesawat, Pak. Istri saya udah dapat satu. Halo, siapa yang mau satu pesawat bareng kita? Amin ya. Ya. Ada yang mau ke Lisbon, ada yang mau ke Pamplona. Next lagi, Pak. Ya. Intinya itu semua, thank you dari saya Michael Chandra. Sampai ketemu di lain hari. Sorry offside. Kalau ngomong, kalau kata Coach Sim, jangan dengar speaker depan, dengarlah dia karena dia paling senior. Thank you so much. Ya, jadi ada 3 pertanyaan yang terbuka. 3. Aku juga mau nanya sih sebenarnya, tapi boleh tanya dulu mungkin. Terus, aku mau nanya kok. Anyway, boleh feel free buat follow Instagram. Kalau lo mau tanya apa, ada yang kelewat, boleh nanti kita cek. Boleh. Boleh. Nah, aku mau nanya satu hal mungkin ya. Jadi kan kau join muda lah ya. Muda banget. Yang 1.0 apa yang Ya, 1.0 dulu. Oke. 1.0. Join berarti umur 1. Sekarang anakku umur 19 tahun. Jadi aku mau nanya, tadi kan pas awal 1.0 bilang market hancur. Ya kan? Market maksudnya ya gitulah, nggak ada lah gitu ya. Sebenarnya same case kurang lebih sama kayak Koko, apa yang aku alamin yaitu aku direkrut sama sepupu. Tapi sepupunya nggak tahu mana lah sekarang. Nah, sepupunya itu udah Dan kamu masih nge-prospek. bertahan? Iya. Tepuk tangan teman-teman. Terus, We support you, let's go. thank you. Terus, Nah, sepupu itu udah nge-prospek semua keluarga aku. Jadi pertama nyokap semua tante-tante, om-om. Jadi aku udah nggak tahu mau kemana gitu loh. Awalnya sih boyfriend. kan lu lagi di sini. Iya, maksudnya di sana ya. Di sana. Udah terus pas di sana. Nih, ini tapi semuanya dia ambil buat gua nih. Gitu. Jadi bingung. Terus sempat prospek orang tua temen tapi ya nggak efektif karena kan trustnya belum kebangun gitu. Maksudnya mereka nggak percaya aku siapa sih anak kecil gitu kan. Sampai ada momen kayak bingung mau kemana pada saat itu. Jadi sekarang mau nanya itu sebenarnya. Aku juga sempat mau join community. Gimana caranya orang di komunitas itu bisa more trust ke kita. Terus gimana cara kita bisa menemukan network lebih lagi. Gimana yang anak muda ini mungkin kayak aku sendiri yang ngalamin susah untuk nyari network gitu. Kalau aku Ini sekarang lu gitu. pintar mengemas pertanyaan nih. Satu cerita ini ada 3 pertanyaan sebenarnya. Ya. Ya. Satu-satu. Satu, gimana caranya deketin orang tua teman? Kedua, gue mau masuk komunitas. Ya. Gimana caranya? Ketiga, gimana cara lebarin network? Nah. Panjang lagi nih Wan nih. Ya kan? Sebenarnya kalau yang namanya orang tua, jangan pernah jualan. Dia nggak kenal lu, ya kan?
Tapi berpandai-pandailah lu bersilat lidah. Lu kebayang nggak seorang gua ke rumah lu bisa gue cuciin piring emak lu? Lu bisa nggak seringan tangan itu? Ada daun di garasi, lu yang pungut depan bapaknya. Kalau nggak ada bapaknya biarin aja daun di depan situ. Dari muka gitu ya. Ah, rumah dia bersih kok, lu bawa daun dari luar, tabur di depan. Ya, lu datang ke rumahnya, oh siapa namanya? Abrol. Abro udah makan belum? Kebetulan belum tante. Karena saya dengar dari anak tante,